Nggak gila. Mariam rambutnya doang. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanastaghfiruh Kok nggak ada? wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kok nggak ada? May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala baralaihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wal azizul ghafur. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kabura kalimatan takhruju min afwahihim. Inna yaquluna illa kadziba. Sadaqallah. Alhamdulillah, kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita selalu mengingat bagaimana caranya kita untuk menjadikan diri kita itu menjadi menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya. Kaki ya. Silakan dibaca tuh. Oke. Allah juga menciptakan dunia ini untuk main-main, tapi Allah menciptakannya untuk sesuatu hikmah yang agung. Ya, itu dari Yanan. Terus baca yang berikutnya. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia memiliki kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Mereka sekali juga mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula Ya. Lagi. begitu pula nenek moyang mereka Allah alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Ya, di dalam surat 67 ayat 2 ya dikatakan. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya terjemahan yang dibaca oleh Hanan tadi, Allah tidak menciptakan dunia ini untuk main-main. Jadi Allah tidak menciptakan dunia untuk main-main, tetapi Allah menciptakannya untuk suatu hikmah yang agung. Jadi kalau manusia hidup di dunia ini masih main-main, ini kita berarti tidak serius hidup di dunia ini. Kalau orang tidak serius pasti tidak lulus untuk sambung akhirat. Jadi Allah tidak menciptakan dunia itu untuk main-main. Banyak orang yang melalaikan perintah dan larangan Allah. Banyak sekali. Waktu belajar tidak belajar, waktu sholat tidak sholat, mau tidur aja.
atau malas-malasan. Apa yang diinginkan? Padahal dia masih butuh hidup. Tapi hidup itu tidak bermakna bagi dirinya sendiri. Itu berarti hidup main-main. Segala sesuatu yang dilakukan dengan main-main tidak ada nilainya sama sekali. Seperti si Hanan ini, main laptop aja kerjaannya, belajar enggak. Ini berarti hidupnya main-main. Giliran ujian, dia tidak dapat apa-apa. Sebab tujuan hidup dia sekolah itu adalah untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Di sekolah ngantuk-ngantuk, malas. Itu namanya hidup main-main. Tidak boleh. Jadi anak sekolah harus taat kepada aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Allah dan ditentukan oleh orang tua, karena orang tua lebih tahu apa kebutuhan Hanan itu nanti setelah tua. Jangan sampai sudah tua nanti karena main-main jadi tukang sampah, ngais-ngais sampah. Itu namanya orang hidup di waktu kecilnya main-main, keliling-keliling ngais-ngais sampah. Karena nggak punya pengetahuan, kalau suruh sekolah waktu kecil nggak mau sekolah, itu hidup main-main. Begitu juga kalau kita untuk mencapai kampung akhirat itu, untuk mencapai kampung akhirat kita harus sepenuh hati mempelajari ayat-ayat Allah, karena Nabi mengajarkan supaya kita sepenuh hati untuk mempelajari ayat-ayat Allah itu siang malam, pengorbanan harta dan jiwa dan perasaannya untuk kebutuhan kampung akhirat itu. Jadi di dalam surat 67 ayat 2, yang menjadikan mati dan hidup itu, ya siapa yang menjadikan mati dan hidup adalah Allah, supaya dia menguji kamu. Jadi hidup mati itu hanya untuk menguji saja. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Jadi amalan itu sesuai dengan apa yang dikatakan tadi. Hidup main-main itu amalannya main-main, tidak dapat apa-apa. Dan dia maha perkasa, lagi maha pengampun. Jadi apa yang dilakukan oleh siapapun di dalam kehidupan ini, kalau dia main-main, ya kan, yang diperiksa itu adalah amal yang baiknya. Amal buruknya tidak ada apa-apanya, jadi sampah. Kemudian di ayat 5-nya dikatakan mereka itu sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Karena hidupnya main-main, dia tidak mempunyai pengetahuan tentang keuntungan kampung akhirat. Ya, begitu pula nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka itu hidup main-main. Akhirnya dia selalu menjadi orang susah. Jadi itulah sebabnya. Alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Kenapa dia tidak punya pengetahuan, tidak punya pendidikan, tidak punya akhlak yang bagus? Akhirnya kata-kata yang keluar dari mulutnya itu adalah kata-kata yang tidak bernilai sama sekali, malah merusak untuk hubungannya dengan sesama manusia atau dengan untuk dirinya sendiri. Mereka mengatakan sesuatu kecuali hanya dusta, hanya kata itu hanya dusta saja. Ini resiko ini sudah diingatkan oleh Allah di dalam surat 67 ayat 2 dan ayat 5, surat 18 ayat 5. Jadi orang-orang yang suka main-main di waktu kecilnya, tidak belajar, santai saja, pokoknya perintah-perintah Allah itu diabaikan saja. Itu artinya dia nanti masa tuanya dia akan memperoleh tidak punya pengetahuan apa-apa. Ya paling-paling dia kalau bicara dengan orang dia tersinggung sedikit, dia paling-paling memaki orang, ya kan? Ini buruk kata-katanya yang keluar dari mulutnya karena dia tidak punya pengetahuan. Mereka itu tidak mengatakan sesuatu yang kecuali hanya yang dusta saja. Lanjut baca. Aku. Ya. Yang mana? Itu yang banyak itu di antara manusia. Di antara manusia jumlah mereka mayoritas ada yang menyebutkan pandangannya hanya pada lahiriah
dan kenikmatan-kenikmatan dunia semata. Memuaskan nafsunya, tidak merenung rahasia di balik itu. Sibuk melupakan amal sesudah mati. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja. Dan kita sekali-sekali tidak akan dibangkitkan. Maksudnya, jika mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan mengatakan demikian. Ya, di antara manusia jumlah mereka mayoritas. Di antara manusia itu mayoritas artinya banyak, ya. Ada yang menyempitkan pandangannya. Mayoritas manusia itu banyak yang menyempit kembali. Hanya pada lahiriah dan kenikmatan dunia semata. Itu hanya pandangan dia, hanya kehidupan ini hanya untuk dunia semata. Nah, memuaskan nafsunya karena dunia semata, memuaskan nafsunya tidak peduli dengan sopan santun segalanya, pokoknya bagaimana enaknya dia. Nah, dia merenung rahasia di baik, kan? Tidak merenung rahasia di balik itu, sibuk melupakan amal. Sibuk melupakan amal dan sesudah mati. Bagaimana sesudah mati nanti kalau kita hidup menyempitkan pandangan, ya kan, kita hanya cenderung kepada kenikmatan dunia saja, dan dia tidak memikirkan bagaimana nanti kalau sesudah mati, ya kan. Nah, inilah dia. Kemudian di dalam surat 6 ayat 29-nya, wa qalu inna iya illa ayatuna tunad dunya wa ma nahnu bimab'usi. Ya, dan tentu mereka itu akan mengatakan pula, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja, dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Nah, ini pandangan orang-orang yang hanya mengutamakan hawa nafsunya, kehidupan dunianya. Nah, maksudnya jika mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan mengatakan, ya, itulah orang-orang yang hanya dengan pandangan yang hanya lahiriah saja. Jadi kehidupan itu ada lahir dan batin. Mereka lanjut. Nenek, siapa nih? Kok nyiram air? Baca nih. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya ialah neraka disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Ya, di dalam surat 10 ayat 7, alladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa ma utu biha alladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksubun. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami, kata Allah. Ya, tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah, maksudnya dengan kami, Allah dan mereka, dan merasa puas dengan kehidupan dunia. Dan dia tidak perlu ketemu Allah itu nanti aja dia setelah mati. Serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang
melalaikan ayat-ayat kami. Ini orang-orang yang lalai itu, yang tidak mau belajar, yang malas-malasan, yang tidak mau belajar Al-Quran lagi, dan cukup sholat saja, puasa saja, dan cukup. Ini adalah orang-orang yang termasuk di dalam kehadapan, tidak berharap ketemu dengan Allah. Tidak berharap ketemu dengan Allah. Jadi kalau orang sudah jarang mempelajari Al-Quran, tidak mau, seminggu sekali tidak mau, sebulan sekali tidak mau, setahun sekali juga tidak mau, buka Quran juga tidak, pelajari juga tidak mau tahu tentang Al-Quran. Inilah orang-orang tidak akan ketemu dengan Allah nanti. Tidak ketemu dengan Allah itu apa? Dia tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Yang ketemu dengan Allah itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Itu yang sesudah hidup, sesudah mati ini. Mereka itu tempatnya ialah neraka. Jadi kalau orang yang tak patuh pada ayat Allah, kehidupannya adalah di neraka. Ya. Kalau kehidupan di neraka disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Kebiasaan-kebiasaan hidupnya ya seperti ini. Kehidupannya di neraka aja. Ini adalah peringatan untuk siapa? Untuk orang yang beragama Islam, yang mengaku Tuhannya Tuhan Allah. Tapi kalau orang yang tidak mengaku Tuhannya Tuhan Allah, tidak akan tidak juga belajar, tidak mempelajari ayat-ayat Allah, pasti dia juga tidak akan ketemu dengan Allah. Walaupun dia sudah Islam, walaupun dia sudah sholat, tapi ayat Allah dilupakan, dilalaikan. Tempatnya di neraka. Jangan diharap kita dengan berdoa saja untuk masuk surga, tidak bisa. Ini ketentuannya, bahwa Nabi Muhammad saja mempelajari ayat-ayat Allah, sahabat-sahabat saja mempelajari ayat-ayat Allah. Kenapa kita tidak? Berarti kita hanya berharap hanya kehidupan dunia saja, tidak akan ketemu dengan kami, kata Allah. Itu dirubah-rubah. Ya, kita lanjut. Baca dong. Apa lagi nih baca tuh? Tadi Bang Balung. Barang siapa yang menghendaki kehidupannya dan berhikmahnya, niscaya kami memberikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya, apa yang mereka usahakan di dunia itu tidak ada pahalanya di akhirat. Ya. Jadi di dalam surat 11 ayat 15, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan berhiasannya, niscaya kami akan berikan kepada mereka balasan pekerjaan di dunia dengan sempurna. Kehidupan dunia, apakah dia mau patuh dan taat kepada Allah, baca Quran apa tidak, tetapi dia hanya berharap kehidupan dunia saja sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Di dunia itu tetap dapat dia, walaupun dia kafir, walaupun dia musyrik, walaupun dia orang yang pendusta, walaupun orang itu semuanya gibah di dalam kehidupannya, itu dapat di dunia. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat. Di dunia itu puas sepuas-puasnya, kerjakan semuanya, dikasih oleh Allah. Mau berbohong, mau menipu, mau korupsi, mau menjual aset Indonesia ini ke orang luar negeri, mau nipu-nipu segalanya, itu dikasih. Kecuali hanya neraka dia dapat. Lenyaplah dia di akhirat. Ya, di akhiratnya, akhir hidupnya dia lenyap. Apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan di akhirat, dan dapat apa-apa. Maksudnya apa yang mereka usahakan di dunia itu tidak ada pahalanya di akhirat. Jadi orang yang dapat pahala di akhirat itu dia harus mengikuti aturan dan
apa yang digariskan oleh Allah dalam Al-Quran dan harus punya ilmu pengetahuan. Lanjut, baca tuh. Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami mereka itu tidak lain hanyalah seperti bintang ternak, bahkan mereka lebih Sesat jalannya dari binatang ternak itu. Ya, di dalam surat 25 ayat 44. Oke. Alam yahsabu anna aksaruhum yasma'una aw ya'qiluna in hum illa kal an'am bal hum adalla sabila. Ataukah kamu mengira, ini kepada manusia, kepada orang yang sedang mendengar, yang sedang membacanya, apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Ya, apakah kamu mengira? Nah, pertanyaan itu kepada siapa? Kepada kita sebagai orang Islam. Apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak. Nah, kita jangan kira-kira aja dia mendengar dan memahami seolah-olah udah paham. Nah, begitu. Bahkan mereka itu lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu. Walaupun didengarkan di dekat masjid, ya tinggal mendengarkan orang salawat, mendengarkan orang mengaji, tetapi dia menganggap itu tidak perlu lah, itu kita sudah ustaz aja, atau di HP aja udah cukup lah, nggak usah ngaji lagi. Nah, ini yang mengira bahwa dia sudah memahami, itu tidak lain hanyalah seperti binatang. Hanya orang seperti itu seperti binatang. Apa bedanya? Kambing, kerbau, sapi, kita bacakan Al-Quran sama dengan itu. Kenapa dia tidak punya mulut, tangan, kaki, tidak digunakan untuk membaca ayat Allah? Dia kira sama deh. Kata Allah samalah dengan kambing, sapi, ayam. Kenapa? Ayam juga mendengar dekat masjid orang ngaji. Aku juga. Kambing juga mendengar, sapi juga mendengar, tetapi dia tidak pernah ngaji, tidak mau pelajari ayat-ayat Allah. Itu sama dengan itu. Bahkan mereka itu lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu. Kenapa? Itu masalahnya. Jangan dikira seperti itu, Nan, ya. Harus belajar. Oleh sebab itu anak harus tak boleh malas-malasan. Oke. Kayak pintar. Lanjut baca. Siapa lagi? Janji yang sebelum. Ini dulu. Ayahnya dulu baca ayahnya. Sebagai janji yang sebenarnya Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Ya. Di dalam surat 30 ayat 6, wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aksaran nasi la ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Sebagai janji, ya, sebagai janji yang sebenarnya dari Allah, janji sebenarnya dari Allah. Jadi janji dari Allah itu sebenarnya, ya. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Allah itu tidak pernah menyalahi janjinya. Tidak seperti janji bohong, ya. Janji manusia pura-pura aja, jadi berjanji benar. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya.
ya kan? Mereka itu hanya mengetahui yang lahirnya saja. Janji-janji aja, itu nanti tidak didapati dan lupa dia dari kehidupan dunia. Sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Nah, jadi kalau Allah menjanjikan kepada kita adalah surga, nanti kita berbuat baik, mengamalkan sesuatu itu adalah bayarannya adalah surga. Kita taati janji itu. Kalau kita menjadi orang Islam, kita harus paham benar apa ya itu Islam yang sebenarnya. Apa syarat-syarat untuk menjadi manusia yang mendapatkan surga itu. Janji Allah dalam Al-Quran itu kamu baca. Al-Quran itu pahami informasinya. Jadikan Al-Quran itu sebagai gaya hidup kamu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kapanpun, dimanapun kamu berada, kamu harus selalu mengisi roh kamu itu dengan ayat-ayat Al-Quran itu. Itu janji Allah. Apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Kenapa? Ini kita menaati janji kita kepada Allah. Nah, jadi kalau orang memenuhi janjinya itu, Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya, dia itu menepatinya, mempelajari ayat-ayat Allah itu dimanapun dia berada, dengan siapapun dia belajar, asal Al-Quran dasar. Nah, jadi tidak menjadi orang yang lalai, yang malas-malasan. Nah, jangan hanya kita mengetahui yang lahirnya saja dalam kehidupan dunia, sedangkan tentang kedua akhirat tidak kita lalai. Lalai ini yang membuat kita masuk neraka. Sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.